Satu perkataan yang bijaksana, bahwa pergaulan yang salah akan merusak kebiasaan yang baik. Karena hidup itu adalah pilihan, jangan biarkan orang lain yang mengontrol hidup kita. Kembali lagi kita jumpa para sahabat Hope Ministry dimanapun berada, bersama saya Jimmy Sun. Kali ini saya akan membagi satu inspirasi dalam kehidupan kita. Suatu kali ada seekor belalang secara tidak sengaja masuk dalam botol bekas air mineral yang dibuang orang secara sembarangan di sebuah rumput. Untuk beberapa waktu belalang ini tinggal dan hidup di dalam botol air mineral ini. Suatu ketika belalang ini dapat keluar dengan usaha, kerja keras, susah payah, akhirnya dia keluar dari botol air mineral ini. Ketika dia dapat keluar, dia sangat gembira. Dia melompat-lompat kegirangan. Tetapi ketika dia bertemu dengan belalang lain, dia memperhatikan dengan sesama, kenapa belalang lain itu lompatannya jauh. Belalang lain lompatannya tinggi, sementara dia lompatannya kecil dan tidak terlalu tinggi. Kemudian dia menghampiri belalang yang lain itu, dia bertanya, "Kamu sama saya, ukuran tubuh kita kurang lebih sama. Kamu sama saya, usianya saya lihat tidak jauh beda." Belalang yang satu bertanya kepada dia, "Apa masalahmu?" "Iya, saya memperhatikan kamu lompatannya sangat tinggi. Saya memperhatikan kamu lompatannya sangat jauh. Sementara saya lompatannya pendek dan lompatannya tidak tinggi. Apa bedanya kamu sama saya?" Kemudian belalang yang satu ini bertanya kepada dia, "Selama ini kamu tinggal di mana? Saya melihat rekan-rekan belalang yang lain juga sama, lompatannya kurang lebih sama seperti saya. Lompatannya jauh, lompatannya tinggi. Gak ada bedanya saya dengan yang lain, belalang yang lain. Belalang ini dia melompat, dia tidak jauh. Kan saya nggak jauh." Kemudian dia melompat lagi, "Kan saya nggak tinggi lompatannya." Muncullah pertanyaan dari belalang yang ada di luar. Dia tanya, "Selama ini kamu tinggal di mana?" "Saya selama ini tinggal di dalam botol air mineral." "Oh, pantasan." Sama dengan belalang tadi, kalau kita hidup terkungkung seperti kota ini, sangat kecil sekali, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas yang luas, leluasa. Oleh sebab itu kita harus bagaimana? Kita harus keluar dari kota kecil ini. Nah, ketika saya keluar dari kota kecil ini, saya memiliki pandangan yang luas. Kalau saya terkurung di kota kecil ini, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Konsep pikiran saya kecil, sempit, dan saya tidak bisa melakukan dengan maksimal. Tetapi kalau saya keluar, pandangan saya luas. Pandangan saya jauh ke depan. Saya tidak seperti dalam kota kecil ini. Saya bisa melihat ada sungai, danau, air yang mengalir. Indahnya kehidupan ini. Begitu hidup kita. Jangan mau terkungkung seperti belalang yang ada dalam botol mineral. Hidup saudara dan saya sama. Ketika kita hidup dalam pola pikir yang sempit, seperti terkurung sesuatu, maka kita tidak akan bisa maksimal. Mungkin saudara dan saya terkurung oleh perkataan-perkataan negatif orang. "Kamu tidak bisa, kamu hanya tamatan SMA, kamu kan tidak punya modal, kamu itu belum pengalaman. Oh, resikonya terlalu besar." Kita mendengarkan hal-hal yang negatif dari perkataan orang. Ada satu perkataan yang bijaksana, bahwa pergaulan yang salah akan merusak kebiasaan yang baik. Maka daripada itu kita harus mencari rekan-rekan yang bisa menopang kehidupan kita. Kita harus mencari rekan-rekan yang dapat menolong kita, yang memotivasi hidup kita, yang dapat menyemangati hidup kita.
Bergaul dengan mereka sehingga kita bisa melakukan maksimal selama kita hidup. Saudara dan saya tidak ada beda dengan orang-orang yang sudah sukses. Saudara juga bisa sukses kalau saudara memiliki visi, cara pandang yang baik. Tetap antusias, tetap semangat, jangan dengarkan perkataan orang yang tidak men-spot kita naik ke atas. Terus berjuang, gapai impianmu, karena masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang mau berusaha, bagi orang-orang yang mau terus berkarya dan tidak pantang menyerah. Kita boleh melihat contoh yang banyak. Salah satu contoh nyata adalah Thomas Alva Edison. Dia mengadakan percobaan dan terus percobaan sampai menemukan lampu. Bukan satu kali percobaan dia gagal, dia mundur. Percobaan kedua dia mundur. Percobaan ketiga dia mundur. Tidak. Berkali-kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali dia berusaha mencari atau menemukan yang namanya bolam atau lampu. Tapi dia tidak temukan. Tapi dia berkata, orang lain berkata, kamu gagal, kamu tidak bisa, kamu bodoh. Tapi dia bilang, tidak, saya pintar, saya jenius. Kenapa? Saya menemukan elemen-elemen ini semua tidak bermanfaat untuk menjadi lampu. Dia ubah perkataan orang menjadi perkataan-perkataan positif. Dia ubah perkataan-perkataan negatif untuk memotivasi dirinya bahwa itu semuanya adalah baik. Ketika saudara dan saya dihujat, dihina, difitnah, dikecilkan, dikebilkan oleh orang-orang sekitar kita yang tidak mendukung segala usaha kita untuk menjadi sukses, untuk mendukung usaha kita menjadi berhasil, jangan dengar perkataan mereka. Karena hidup itu adalah pilihan, jangan biarkan orang lain yang mengontrol hidup kita. Biarlah kita mengontrol diri kita, biarlah kita yang mengetahui kehidupan kita. Perkataan, pengalaman orang lain sebagai referensi, tetapi semuanya kita yang tentukan. Lanjutkan usahamu, tetap giat bekerja, tetap antusias, dan percaya orang yang berusaha, dia akan bisa maju. Meskipun kita maju mungkin step by step, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, tidak masalah. Yang penting kita tetap berusaha. Orang yang berusaha sudah pasti kesuksesan ada di depan matanya. Lakukan dengan jujur, lakukan dengan bersahaja, lakukan dengan kebaikan. Maka kita melihat kasih anugerah daripada Tuhan akan menolong membuka kita jalan, dan kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Salam sukses, sehat, kuat, dan kita selalu diberkati. Antusias.